Bermain game adalah kegiatan wajar bagi siapa saja yang butuh hiburan dan bahkan bisa menghilangkan rasa stres. Namun juga ada sebagian orang malah tambah stres saat bermain game yang disebabkan karena game tersebut. Di dalam dunia game ada beberapa genre yang cukup varian. Ada petualangan, horror, first person shooter, MOBA, dan lain sebagainya. Namun dari kemunculan beberapa game yang telah dirilis, ada 10 game yang akan kita bahas kali ini, dan diantaranya memiliki tema atau plot yang sangat kontroversial. Mulai dari rasis, kata-kata yang kotor, terlalu sadis, hingga mengandung seks yang berlebihan. Maka dari itu, mari kita mulai daftar dari 10 game paling kontroversial sepanjang masa. Replay. Salah satu developer Jepang mengaku bersalah telah menciptakan game satu ini. Gamers akan berperan sebagai seorang maniak yang akan memperkosa 3 wanita. Bahkan diketahui 3 karakter wanita tersebut merupakan satu keluarga. Nantinya kalian akan mulai menguntit, merayu, meraba, dan sampai berhasil memaksa berhubungan. Temanya yang terlalu vulgar dengan gambarnya yang cukup menggoda membuat game ini langsung dilarang di beberapa negara seperti Argentina, Malaysia, dan Thailand. Resident Evil 5. Kabar yang tidak nyaman ini mulai muncul ketika pihak Resident Evil 5 meluncurkan trailer game seri kelima mereka pada 2007. Di sana mereka menampilkan sekumpulan zombie berkulit hitam yang dinilai beberapa orang merupakan tindakan yang rasis. Tapi faktanya game ini melibatkan berbagai macam tipe zombie dan tidak bermaksud untuk menekan ras tertentu. Tapi tetap saja, berita yang beredar selalu lebih asik untuk didengar banyak orang yang mengenai kontroversi ras tersebut. Postal. Game satu ini tentu menjadi bagian dari list kita kali ini. Bagaimana tidak, game tersebut jelas-jelas mengangkat dunia yang penuh dengan kebencian. Mulai dari senapan dengan peredam kucing hingga pipis di atas tubuh yang sudah mati. Game ini juga tampaknya memunculkan tema homofobia, rasis, dan kekerasan terhadap binatang. Itulah yang membuat beberapa negara seperti Selandia Baru, Malaysia, Jerman, dan Perancis melarang peredaran game tersebut di wilayahnya. Ethnic cleansing. Dari judulnya saja sudah jelas, game ini mengangkat tema yang sangat kontroversial mengenai pembersihan sebuah etnis dengan cara yang kejam. Etnis yang tersedia di game ini pun bermacam-macam termasuk Afro, Spanyol, dan Yahudi. Di game ini juga kamu akan menjumpai misi bernama Yiddish Control Center yang bertujuan untuk membunuh Perdana Menteri Israel yaitu Ariel Sharon yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari 7 Maret 2001 hingga 14 April 2006. Super Columbine Massacre RPG. Pada tahun 1999 di Amerika Serikat terjadi pembunuhan massal yang melibatkan 2 remaja di SMA Columbine. Akibat peristiwa tersebut mengakibatkan 12 orang meninggal di tempat dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Melalui game Super Columbine Massacre RPG, kamu akan diajak untuk merasakan menjadi kedua remaja pembunuh tersebut. Sampai di sini sudah jelaskan di mana titik yang membuat kontroversial. Muslim Massacre. Kembali lagi dengan game yang dari judulnya saja sudah memunculkan kebencian. Game Muslim Massacre ini sebenarnya memiliki grafik yang sangat sederhana, namun judulnya yang provokatif dan temanya yang absurd membuat kontroversi di kalangan masyarakat. Grand Theft Auto. Tampaknya semua orang yang pernah memainkan game GTA akan tahu tentang hal ini. Ya, game ini dipenuhi dengan banyak sekali elemen-elemen kasar dan vulgar seperti prostitusi, ucapan yang kotor, dan bahkan pembunuhan dimanapun ia berada. Tetapi sejak kemunculannya banyak para gamers yang sudah terlanjur kecanduan dengan game dengan genre open world, yang mana kita bisa leluasa berselancar ria dalam kota yang terdapat di dalam game tersebut. Kita bisa kebut-kebutan, merampok, dan bahkan melakukan seks di tempat bebas. Hotline Miami 2. Game ini sebenarnya tidak cukup terkenal, namun yang membuatnya muncul di antara game-game kontroversial lainnya adalah karena saat ia didemonstrasikan dalam acara Penny Arcade Expo 2013, tokoh utamanya mempertontonkan adegan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Masih belum jelas apakah ini adalah plot yang resmi atau tidak. Manhunt. Tidak perlu dipungkiri lagi sebagai salah satu game paling kontroversial. Setiap adegannya saja memperlihatkan perburuan dan pembunuhan yang sangat kejam dan tanpa ampun. Kita bisa lihat dari video ini, yang mana pembunuhan dengan cara yang sadis dan kejam. Mortal Kombat 10.
Sejak pertama kali dirilis pada tahun 1992, game action Mortal Kombat memang berhasil menjadi primadona para gamers di seluruh dunia. Pada tahun 2015 sudah memasuki season ke-10. Ya, Mortal Kombat ke-10 ini menawarkan kualitas grafis kelas dewa dan juga disertai dengan gameplay yang menawan. Jadi tak salah jika Mortal Kombat 10 ini menjadi seri dari Mortal Kombat yang paling diburu oleh para gamers. Tetapi kita bisa melihat beberapa adegan-adegan pertarungan yang lebih kejam dan brutal yang bisa dikatakan sangat tidak masuk akal meskipun itu cuma sebuah game. Fight of Gods. Game ini mungkin belum terdengar begitu familiar di telinga gamers Indonesia. Ya, meski masih terbilang baru, game ini ternyata sudah terlebih dulu mengundang kontroversi lantaran menghadirkan karakter dewa dan nabi. Fight of Gods adalah game garapan pengembang game indie asal London yang mengusung genre fighting. Game tersebut kini hanya tersedia via platform Steam, jadi cuma bisa dimainkan lewat PC. Game ini memicu kontroversi dan kritik dari sejumlah kalangan karena karakternya sensitif. Kebanyakan dari dewa, mulai dari dewa Zeus dari Yunani, Odin dari mitologi Norse, hingga Anubis dari Mesir. Sementara ada juga karakter yang bukan dari dewa seperti Moses yang tak lain adalah Nabi Musa. Selain karakter di atas, game ini ternyata juga menghadirkan sosok Yesus sebagai karakter yang bisa dimainkan. Sosok Yesus dalam game digambarkan dengan fisik pria bertubuh kekar, di tangannya ada potongan kayu yang seolah-olah dipatahkan dari salib. Tak cuma Yesus, Buddha juga hadir sebagai karakter yang bisa dimainkan.